Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Jumpa lagi dengan Miss Karin hari ini. Kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat di rumah dan tetap semangat belajar. Yang akan kita pelajari yaitu tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku, yaitu pada pembelajaran 5. Kalau di buku paket kalian bisa buka pada halaman 41. Nah, sudah disiapkan ya bukunya dan alat tulisnya. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Yang akan kita pelajari yaitu tema 3, subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Aneka itu artinya beraneka ragam atau bermacam-macam ya. Jadi benda-benda di sekitar kita itu sangat banyak anak-anak. Sekarang misalnya di sekitar kalian ada meja dan kursi, kemudian ada buku, ada baju, ada penggaris, ada pensil, dan masih banyak lagi. Nah, bahan untuk membuat benda tersebut juga beraneka ragam. Misalnya tadi buku terbuat dari kertas, kalau meja dan kursi terbuat dari kayu. Kemudian kalau penggaris misalnya terbuat dari plastik. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Sekarang kalian perhatikan. Nah, ini ada apa saja anak-anak? Ada akuarium, ada kacamata, ada gelas dan juga mangkok. Nah, benda-benda ini terbuat dari apa ya? Iya, terbuat dari kaca. Jadi ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Jadi maksudnya sifat kedap air itu anak-anak, suatu benda jika terkena air, benda itu tidak akan rusak. Nah, itu salah satu sifat kaca, berbeda dengan kertas ya. Kalau kertas terkena air, nah airnya akan tembus. Kemudian kertasnya juga lama-kelamaan akan robek. Nah, jadi salah satu kelebihan benda yang terbuat dari kaca, benda itu akan tahan air. Tapi kelemahannya apa? Nah, benda-benda ini mudah pecah. Jadi kita harus berhati-hati jika menggunakan benda yang terbuat dari kaca. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga ada uang koin, kemudian ada panci, ada sendok dan garpu. Nah, benda-benda ini terbuat dari logam. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Nah, misalnya sekarang ada panci di situ anak-anak. Panci itu fungsinya untuk merebus air misalnya. Nah, jadi panci kan terbuat dari logam, ya. Kemudian air di dalam panci itu akan cepat mendidih karena panci itu menghantarkan panas dari api. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai sini paham ya? Jadi kenapa alat-alat di dapur itu terbuat dari logam? Karena itu salah satu sifatnya yaitu penghantar panas yang baik. Kemudian ada lagi di sini sarung tangan, juga ada ban dan sandal. Nah, kalau ini terbuat dari apa, anak-anak? Iya, terbuat dari karet. Karet ini bersifat tahan air, lentur atau elastis. Nah, elastis adalah keadaan benda jika ditekan atau ditarik akan kembali ke bentuk semula. Nah, jadi seperti itu ya, sifat karet itu lentur anak-anak. Kalau kalian mempunyai karet rambut di rumah, tali rambut, nah untuk mengikat rambut itu biasanya, nah itu sifatnya lentur ya. Nah, itu terbuat dari karet. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari bahan pembentuk benda. Ada yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, kaca, logam, dan juga karet. Nah, barusan kita sudah mempelajari benda yang terbuat dari kaca. Sifat bahannya seperti apa? Iya, kedap air, kemudian tembus cahaya. Contoh bendanya banyak ya, anak-anak. Ada gelas, akuarium, kemudian apa lagi?
Iya, ada piring, mangkok, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bahan pembentuk benda yang karet sekarang. Nah, karet sifat bahannya yaitu lentur dan elastis. Contohnya apa saja? Ada ban, kemudian sarung tangan, dan masih banyak lagi ya contohnya. Kemudian selanjutnya ada juga benda yang terbuat dari logam. Nah, sifatnya yaitu kuat dan penghantar panas yang baik. Contoh bendanya ada uang, ada garpu dan sendok, ada penggorengan, ada panci, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham ya? Nah, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, kira-kira apa saja ya? Iya, ada plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu. Bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Nah, di sana ada kata-kata musyawarah. Nah, sekarang kemarin sudah sempat kita bahas. Jadi musyawarah itu adalah kegiatan yang bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalian pasti pernah anak-anak melakukan musyawarah. Misalnya di dalam kelas kalian bermusyawarah untuk menentukan jadwal piket kelas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di rumah misalnya kalian bermusyawarah untuk menentukan tempat liburan. Nah, seperti itu. Nah, setiap orang itu boleh berpendapat ketika bermusyawarah. Jadi dari beberapa pendapat akan diambil satu keputusan bersama. Jadi itulah yang disebut dengan musyawarah ya. Sudah paham anak-anak tentang musyawarah? Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam benda dan bahan pembuatnya. Salah satu benda yang terbuat dari plastik yaitu ada penggaris. Penggaris ini merupakan alat ukur panjang ya. Satuannya ada meter, kemudian sentimeter, dan milimeter. Nah, ini di kelas 2 sudah pernah kalian pelajari. Kalian pasti masih ingat ya. Sekarang misalnya ada pertanyaan, 1 meter itu berapa sentimeter ya? Kita bisa menghitung menggunakan tangga satuan. Nah, sekarang kita lihat tangga satuannya. Sekarang 1 meter, meter ada di warna biru anak-anak. Kemudian kita jadikan sentimeter. Berarti turun berapa tangga? Kita hitung 1, 2. Nah, jadi turun 2 tangga. Kalau turun artinya dikali ya. Kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau turun 2 tangga dikali 100. Jadi 1 meter berapa senti? Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak ini jangan lupa kalau menulis sama dengan, tanda sama dengan kalian luruskan ya. Karena ini miskarin di HP jadi tampilannya berbeda. Oke, sampai sini anak-anak paham ya? Kemudian ada lagi 1 meter sama dengan berapa milimeter. Kita lihat lagi satuan meter ada di warna biru. Sedangkan milimeter ada di warna oranye. Kita hitung turun berapa tangga. Dari meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, jadi turun 3 tangga ya. Jika 3 tangga berarti dikalikan dengan 1000. 1 dikali 1000 sama dengan 1000 milimeter. Nah, oke, sampai sini sudah paham ya. Miss Karin punya contoh, ini juga bisa kalian lihat pada buku tema 3 halaman 47 ya. Perhatikan dulu, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm.
Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? Nah, yang ditanya satuan sentimeter. Berarti kita harus mengubah satuan yang meter menjadi sentimeter. Kita pakai acuan ini. Jika 1 meter sama dengan 100 cm, berarti kalau 5 meter sama dengan 500 cm. Setelah kita ubah yang 5 meter menjadi 500 cm, kalau yang 30 cm itu tidak perlu diubah karena satuannya sudah sesuai. Nah, berarti sudah bisa kita jumlahkan anak-anak, yaitu 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm. Satuannya sudah sesuai dengan perintah atau pertanyaan yang ada di soal. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih tetap di halaman 47. Ini bisa kalian pelajari sendiri, caranya sama anak-anak. Kalian ubah satuannya sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Menggunakan acuan ini juga bisa. Selanjutnya, untuk contoh yang lain lagi. Nah, misalkan di sini 200 cm sama dengan berapa meter? Kita bisa menghitungnya menggunakan tangga satuan seperti ini. Nah, ini kalian harus ingat ya, kalau turun tangga sama dengan dikali. Kalau naik tangga sama dengan dibagi. Sekarang pertanyaannya, 200 cm sama dengan berapa meter? Kita lihat di tangga satuannya. Sentimeter ke meter itu naik ya anak-anak. Kita hitung 1, 2. Berarti naik 2 tangga, artinya dibagi 100. Jadi 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, ada satu contoh lagi. 2 meter 45 cm sama dengan berapa sentimeter? Oke, sekarang kita ubah 2 meter sama dengan berapa senti anak-anak? Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, berarti kalau 2 meter sama dengan 200 cm. Nah, 200 cm ditambah 45 cm, tinggal kita jumlahkan ya. Jadi hasilnya 245 cm. Nah, oke. Untuk menambah pemahaman kalian, di sini ada tugas di rumah. Silakan tugas yang pertama mengerjakan buku tema 3 halaman 42. Di situ ada sebuah tabel, kalian jangan lupa untuk membaca perintahnya terlebih dahulu ya. Kemudian untuk tugas yang kedua mengerjakan buku tema 3 halaman 48. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Anak-anak bisa menggunakan tangga satuan seperti yang Miss Karin contohkan tadi ya. Oke, itu saja tugasnya, jangan lupa dikerjakan. Dan cukup sekian materi pada hari ini anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya di rumah dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua. Oke, bisa Miss Karin akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.